Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naful Faisal Dani dengan NIM 2410800237. Di sini saya akan membuat tugas video UTS yang berjudul Peradaban Islam di Masa Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi setelah wafatnya Rasulullah SAW, kepemimpinan umat Islam diteruskan oleh 4 sahabat utama yang dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Di bawah kepemimpinan keempat khalifah ini, Islam tidak hanya berkembang sebagai agama, tetapi juga sebagai peradaban besar yang berpengaruh di bidang sosial, politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, khalifah pertama ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah SAW yang dikenal karena kejujuran dan keteguhannya dalam iman. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab al-Tamimi. Sejak muda membenarkan Rasulullah sehingga diberi julukan As-Siddiq. Setelah wafatnya Nabi, kaum Muhajirin dan kaum Ansar bermusyawarah di Saqifah Bani Saidah dan akhirnya sepakat membayat Abu Bakar menjadi khalifah pertama dalam umat Islam. Nah, kemudian selanjutnya ada Perang Riddah. Perang Riddah ini yaitu 3 golongan pembangkang yang muncul sepeninggal Rasulullah, yaitu orang-orang murtad, orang-orang enggan bayar zakat, dan nabi-nabi palsu. Nah, jadi tantangan pertama dari Abu Bakar As-Siddiq ini adalah munculnya gelombang kemurtadan di Jazirah Arab. Sebagian kaum menolak membayar zakat dan bahkan ada yang mengaku menjadi nabi. Nah, untuk menjaga kesatuan umat, Abu Bakar akhirnya memutuskan untuk memerangi orang-orang yang dan mengakui menjadi nabi. Nah, maka itu dinamakan Perang Riddah, yaitu perang melawan orang-orang yang murtad. Dengan ketegaran dan keimanannya, Abu Bakar berhasil menempaskan gerakan itu dan menyatukan kembali seluruh Jazirah Arab di bawah panji Islam. Nah, Abu Bakar juga memperluas wilayah, yaitu setelah keadaan stabil, Abu Bakar melanjutkan dakwah Islam ke luar Jazirah Arab. Beliau mengirimkan para panglima besar, yaitu Yazid bin Abu Sufyan ke Damaskus, Abu Ubaidah bin Jarrah ke Homs, Bil bin Hasanah ke Yordania. Nah, ekspedisi ini menjadi awal perkembangannya kekuatan Islam ke wilayah Romawi Timur, yaitu Bizantium. Dari sinilah Islam mulai dikenal sebagai kekuatan besar di luar Arab. Kemudian lanjut ke pembukuan Al-Quran. Nah, di masa Abu Bakar ini juga terjadi peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu pembukuan Al-Quran. Karena banyak sekali penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang. Yang dalam perangnya itu adalah Perang Riddah. Umar bin Khattab mengusulkan juga. Awalnya Abu Bakar ragu karena Rasulullah belum pernah melakukannya. Tetapi setelah menimbang maslahat umat, beliau setuju. Kemudian Zaid bin Zabit ditugaskan memimpin pengumpulan ayat-ayat Al-Quran hingga tersusun dalam satu mushaf yang kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Inilah awal terjaganya Al-Quran secara tertulis hingga saat ini. Kemudian kita lanjut ke khalifah kedua, yakni adalah Umar bin Khattab. Nah, setelah Abu Bakar wafat, kepemimpinan diserahkan kepada Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang tegas, adil, dan berwibawa. Dalam 10 tahun masa pemerintahannya, wilayah Islam berkembang Mesir dan sebagian besar Persia. Umar juga dikenal sebagai bapak administrasi Islam karena berhasil membangun sistem pemerintahan yang teratur dan disiplin. Kemudian lanjut ke kriteria Khalifah Abu Bakar. Oke, ini sebelumnya Abu Bakar, kriteria Khalifah Abu Bakar ini belum dijelaskan. Jadi saya jelaskan. Kriteria Khalifah selanjutnya yang akan ditunjuk Abu Bakar yang tegas, tidak kejam, dan yang lembut, tidak lemah. Itu perkataan dari Khalifah selanjutnya yang akan ditunjuk Abu Bakar, yaitu Umar bin Khattab. Nah, dua pilihan Abu Bakar itu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dan setelah Abu Bakar. Nah, lanjut ke administrasi negara. Administrasi negara di masa Umar itu memperkenalkan berbagai sistem pemerintahan modern. Ia membentuk 8 provinsi, mendirikan Baitul Mal sebagai perbendaharaan negara, dan menetapkan gaji bagi tentara serta pegawai.
Dan dia juga menciptakan sistem pengadilan dan menetapkan kalender Hijriah sebagai penanggalan resmi Islam. Ini malam hari untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya. Kepemimpinannya menjadi simbol keadilan dan kepedulian sosial yang tak tertanding. Di administrasi Umar ini juga mendirikan Baitul Mal, memungut pajak dan lain-lain disimpan di Baitul Mal dan menggunakannya diatur oleh Dewan. Dan juga mencetak mata uang sebagai alat tukar yang resmi dari negara. Bahkan beliau menciptakan kalender Islam atau tahun Hijriah. Dan seni arsitektur. Nah, Khalifah Umar membangun kota-kota baru atau memperbarui kota-kota lama, dibangun gedung-gedung bergaya Persia, Romawi, dan Arab yang dijiwai oleh seni Islami. Kemudian ilmu qiraat. Untuk mempelajari bacaan Al-Quran, Umar bin Khattab telah mengutus Muaz bin Jabal ke Hims, Abu Darda ke Damaskus, Ubay bin Ka'ab dan Abu Ayyub tetap di Madinah. Selanjutnya, Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nah, Khalifah ketiga adalah Utsman bin Affan, seorang sahabat yang lembut dan dermawan. Beliau berasal dari Bani Umayyah dan dikenal karena sifat malu dan kedermawannya. Utsman menikah dengan dua putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum, sehingga dijuluki Zunnurain, pemilik dua cahaya. Nah, beliau juga diangkat menjadi khalifah setelah musyawarah 6 sahabat pilihan oleh Umar bin Khattab. Nah, Utsman bin Affan ini lahir pada tahun ke-5 dari kelahiran Rasulullah. Ada yang mengatakan lahir pada tahun ke-6 setelah tahun gajah. Dan dia terpilih menjadi khalifah pada tahun 644 Masehi dalam usia 70 tahun. 656 Masehi dalam usia 82 tahun. Nah, saat menjadi khalifah, jadi sebelum Utsman bin Affan menjadi khalifah, Umar bin Khattab itu membentuk panitia 6, Ashab al-Sittah, yang memilih penggantinya sebagai khalifah. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu sesudah Umar wafat, panitia 6 mulai bersidang. Dan Abdurrahman sebagai ketua sidang menetapkan Utsman sebagai khalifah ketiga. Kebijakannya mengangkat kaum kerabatnya pada jabatan tinggi negara, membubarkan Dewan Pengelola Baitul Mal, Khalifah Umar dijadikan milik negara, melanjutkan usaha menaklukkan Persia, Tabaristan, Azerbaijan, dan Armenia. Kemudian Mushaf Utsmani. Salah satu jasa besar dari Utsman bin Affan ini adalah penyeragaman mushaf Al-Quran. Karena bacaan di berbagai daerah mulai berbeda, beliau membentuk panitia yang diketuai Zaid bin Sabit untuk menyalin mushaf sesuai dialek Quraisy. Kemudian mushaf ini kemudian dikirim ke kota Syam. Mushaf inilah yang kita kenal hingga sekarang sebagai mushaf Utsmani. Di masanya, Utsman juga memperluas wilayah Islam dan maaf, saya tadi terjadi mati lampu di rumah, jadi maka saya ulangi penjelasannya. Jadi di mushaf Al-Quran ini di masanya Utsman juga memperluas wilayah Islam dan memperkuat angkatan laut. Pemerintahannya membawa kemakmuran meski di akhir hayatnya muncul fitnah besar. Kita lanjut. Pemberontakan. Nah, keluarga Bani Umayyah dan sahabat-sahabat tertentu yang hidup mewah melimpah berkecukupan. Sebaliknya, rakyat hidup dalam kemiskinan sehingga menimbulkan kemarahan rakyat. Abdullah bin Sabah berhasil menggalang rakyat di Kufah, Basrah, dan Mesir supaya memberontak. Para pemberontak juga mengepung rumah Utsman selama 40 hari. Salah seorang pemberontak terkena panah yang datang dari kediaman khalifah hingga akhirnya mereka menyerbu rumah Utsman dan membunuhnya. Kemudian lanjut ke jadi di akhir pemerintahan Utsman, di tahun terakhir muncul gejolak politik yang dipicu oleh hasutan Abdullah bin Sabah. Ia menuduh Utsman melakukan nepotisme karena mengangkat kerabatnya sebagai pejabat. Nah, fitnah ini menimbulkan pemberontakan di Kufah, Basrah, dan Mesir. Rumah Utsman dikepung selama 40 hari sehingga akhirnya beliau wafat sebagai syahid saat membaca Al-Quran. Nah, darahnya menetes di atas ayat
maka Allah akan mencukupkan kamu dari gangguan mereka sebagai sebuah kematian mulia bagi seorang penjaga kalamullah. Selanjutnya, khalifah selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Beliau juga dikenal sangat cerdas, berani, dan ahli dalam ilmu pengetahuan serta hukum Islam. Setelah Utsman wafat, umat Islam mendesak Ali menjadi khalifah. Beliau menerima dengan berat hati karena saat itu umat sedang terpecah oleh fitnah. Di masa pemerintahannya, penuh ujian, namun Ali tetap berpegang pada keadilan dan kebenaran. Kebijakan dari Ali itu memecat gubernur yang diangkat oleh Utsman termasuk Muawiyah yang sudah menjadi gubernur Syam semenjak Khalifah Umar. Mengambil kembali tanah-tanah negara yang sudah diperjualbelikan kroni-kroni Khalifah Utsman. Kemudian lanjut ke Perang Jamal. Di masa pemerintahannya Ali diwarnai konflik besar antara sesama umat Islam. Terjadi Perang Jamal yang melibatkan Aisyah, Tolah, dan Zubair, serta serta Perang Siffin melawan Muawiyah di Syam. Untuk menghindari pertumpahan darah, kedua pihak sepakat melakukan tahkim atau perundingan. Namun, keputusan itu ditolak oleh sebagian pengikut Ali yang kemudian disebut Khawarij. Dari kelompok inilah muncul pembunuh yang akhirnya menikam Ali saat beliau sholat subuh di Masjid Kufah. Beliau wafat sebagai syahid, meninggalkan teladan kebijaksanaan dan keteguhan dalam menegakkan kebenaran. Ini dia Khawarij. Berarti ada tahkim atau perundingan diselenggarakan pada bulan Ramadan tanggal 659 Masehi di bulan Januari di Dumat Al-Jandal terletak di antara Madinah dan Damaskus. Agenda perundingan ialah pertama, Utsman terbunuh secara zalim, kedua, siapa yang tepat untuk menjadi khalifah. Nah, hasil-hasil tahkimnya itu menghentikan pemerintah Ali dan Muawiyah dari jabatan masing-masing dan kemudian diserahkan pada kaum muslimin untuk mencari penggantinya. Tetapi Amar menyatakan bahwa dia telah menurunkan Ali dari jabatannya sebagai khalifah dan menetapkan Muawiyah sebagai penggantinya. Nah, kaum Khawarij ini juga berpendapat bahwa biang keladi perpecahan umat Islam adalah Ali, Muawiyah, dan Amr bin al-Ash. Kaum Khawarij berusaha membunuh ketiga tokoh tersebut di waktu yang sama, tetapi akhirnya hanya berhasil membunuh Ali saja. Nah, untuk yang terakhir, eh, masa Khalifah Rasyidin ini merupakan periode emas pertama dalam sejarah Islam. Empat khalifah ini mewariskan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar peradaban Islam. Dari Abu Bakar, kita belajar keteguhan dan kejujuran. Dari Umar, kita belajar keadilan dan kedisiplinan. Dari Utsman, kedermawanan dan kesabaran. Dan dari Ali, kebijaksanaan serta keberanian menegakkan kebenaran. Mereka bukan hanya pemimpin yang baik, tetapi juga panutan akhlak dan iman. Inilah warisan abadi Khulafaur Rasyidin, fondasi bagi lahirnya peradaban Islam yang gemilang hingga hari ini. Mungkin cukup ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.